Tuhan, kami mau menyerahkan kepada Tuhan waktu di mana kami akan bersama-sama mendengar, mempelajari kebenaran firman-Mu. Kiranya anugerah Tuhan menolong kami, memampukan kami juga untuk dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan dalam pertolongan-Mu, ya Roh Kudus, kami boleh dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin hamba-Mu dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, kiranya kuasa Allah yang sempurnalah yang dapat memampukan hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan kepada setiap kami, secara khusus kami yang mendengarkan dalam ruang virtual ini. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap kami, pribadi lepas pribadi, arahkanlah hati dan pikiran kami untuk dapat menikmati Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Berkati setiap peralatan yang kami gunakan, maupun juga setiap sinyal, kami berdoa Tuhan yang baik, dan Tuhan juga yang boleh tolong kami untuk dapat menikmati Engkau melalui firman. Bekerjalah ya Tuhan, di dalam pemberitaan firman-Mu, biarlah kiranya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami memohon. Amin. Suaraku cukup terdengar? Kalau suaraku agak enggak terdengar ini ya, saya akan share screen sebentar. Sorry. Sudah terlihatkah? Terlihat, Kak. Oke, bentar ya. Ya, hari ini kita akan sama-sama tema yang diberikan itu kurangi sambat, tambah semangat, ya. Saya cari tahu sambat itu apa gitu ya. Meskipun mungkin sering dengar, tapi ingin lebih memahami sebenarnya apa yang dimaksud atau apa sih yang dimaksudkan lah ya dengan ini. Nah, kata sambat ini kalau misalnya memperhatikan atau biasanya digunakan ya sebagai bahasa gaul, biasanya berbicara tentang mengeluh, ya. Sebenarnya bukan hal yang salah juga, ya. Tapi kalau misalnya melihat apa yang disampaikan secara khusus dalam KBBI, saya pakai KBBI online ya. Sambat itu ada dalam bahasa Indonesia ada 3 arti ya. Ini sambat arti yang ketiga. Sambat arti yang kedua itu kalau saya nggak salah ingat itu tentang pertolongan. Sambat arti yang ketiga ini ya, sambat, bersambat. Bersambat itu verb, kata kerja katanya, mengaduh, mengeluh. Ya. Sambatan itu adalah keluhan. Nah, seringkali yang kita suka pahami tentang keluhan adalah hal yang negatif. Ya. Tapi sebenarnya apakah keluhan itu selalu negatif? Nah, nanti kita akan sama-sama boleh lihat ya, kita akan sama-sama mempelajari hal ini, supaya kita juga tidak menjadi orang yang salah. Meskipun mungkin ini ada ya, dan mungkin dalam pemikiran banyak orang ada yang berpikiran menggunakannya secara negatif, ya, atau artinya negatif maksudnya, ya. Tapi sebenarnya apakah kata ini adalah sepenuhnya negatif? Nah, dalam BBI online, kembali saya mencari arti katanya, saya mencari arti kata keluhan. Sebenarnya keluhan itu sesuatu hal yang negatif atau sesuatu hal yang sebenarnya dapat dipandang secara positif. Biasanya selama ini kalau misalnya kita melihat orang menggunakan kata keluhan ini lebih ke arah negatif ya. Negatif maksudnya itu adalah ini mengeluh itu sesuatu hal yang kurang baik lah. Mengeluh itu sesuatu hal yang seharusnya jangan dilakukan. Kurang lebih seperti kalau mengeluh itu pokoknya nggak bersyukur lah.
mengeluh itu nggak tepat lah, apalagi sebagai orang Kristen seharusnya jangan mengeluh, ya. Tetapi apakah emang demikian? Nah, di dalam KBBI online kita melihat kata keluhan atau keluh, ya. Kata keluh itu adalah ungkapan yang keluar karena perasaan susah, karena menderita sesuatu yang berat, kesakitan dan sebagainya. Berkeluh, mengeluh itu mengeluh melahirkan perasaan dengan mengaduh, menarik napas dan sebagainya. Ya, biasanya kalau misalnya berkeluh, kita narik napas ya, gitu ya. Nah, lalu kemudian ada juga mengeluh itu berarti menyatakan susah. Susahnya kenapa? Ya karena penderitaan, karena kesakitan, karena kekecewaan dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama ini yang dari KBBI online ya, apa sih artinya mengeluh atau keluhan? Ya, ini merupakan ungkapan yang keluar. Kalau menurut KBBI online itu karena perasaan susah. Intinya ada kesulitan atau kesusahan di dalamnya. Nah, bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Alkitab secara khusus saya menggunakan dua contoh dari bangsa Israel, sama-sama lihat dari seorang bernama. Kalau kita lihat sepanjang perjalanannya di Alkitab, gitu ya, itu adalah bangsa yang katanya disebutkan tegar tengkuk, ya, seringkali juga mengeluh. Tapi apakah keluhan Israel ini selalu negatif? Ternyata kalau kita perhatikan secara khusus dalam Keluaran pasal yang kedua, ayatnya yang ke-23, di dalam Keluaran pasalnya yang kedua, ayat yang kedua, buka juga yang saya taruh ini emang benar-benar dari Alkitab gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara khusus 23 dinyatakan demikian. Ya. Lama sesudah itu matilah raja masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak pada Allah. Nah, kalau kita perhatikan mana di bawah penjajahan mereka kan semenjak masa Yusuf, ya Yusuf ada di Mesir, itu mereka sudah ada di situ, mereka beranak cucu dan segala macamnya. Lalu kemudian bangkitlah Raja Mesir yang nggak mengenal Yusuf, ya. Lalu kemudian mereka dijadikanlah budak oleh si Raja Mesir ini, karena Raja Mesir juga takut mereka bertambah banyak dan akhirnya mengalahkan orang Mesirnya sendiri dalam hal jumlah, maka dibuatlah mereka susah gitu ya si Israel bisa dalam akhir bayi dua itu dibunuhin, menekan populasi Israel, ya populasi. Keluhan yang digunakan secara khusus, kata keluhan yang digunakan dalam Keluaran pasal 2 kata terjadi karena mereka mengalami kesulitan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, secara khusus saya menggunakan dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 dibilang during the panjang gitu ya, masa periode yang panjang, itu the king of Egypt died their slavery and cried out. Jadi dalam hal ini digunakan kata groan. Dalam groan. Kenapa mereka mengeluh? Ya, kembali lagi karena perbudakan. Dan mereka berseru Israel ini, bangsa Israel gitu ya di tanah Mesir yang mengeluh ini
Itu juga kembali diceritakan oleh Stefanus dalam Kisah Rasul 7 ayat 34. Dibilang bahwa aku telah memperhatikan, aku dalam hal ini Tuhan, telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh keluh karena kami kesengsaraan Mesir menjadi seorang budak. Bukan hanya bangsa budak yang budak aja udah menyengsarakan sebenarnya, tetapi karena mereka banyak penduduknya, maka diperlakukannya juga sewenang-wenang ya di Mesir. Jadi bangsa Israel dalam hal ini mengeluh itu karena mereka menghadapi kondisi sulit. Mereka mengeluh karena mereka menghadapi kesengsaraan. Nah, hal yang sama juga dihadapi atau dialami ya, jadi ESV ini English Standard Version, ini juga adalah bahasa Inggris gitu ya. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris digunakan kata complain. I pour out my complaint before him. Nah, konteksnya ayat ini apa? Kalau kita perhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesianya, di dalam Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai 3, ini Mazmur 142 ya, ayat 1 sampai 3, ini nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Jadi keluhan bahwa ternyata ini bukan sekedar keluhan, tetapi bukan sekedar keluhan yang negatif, tapi ternyata keluhan itu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku beritahukan ke hadapannya. Kenapa Daud mencurahkan keluhannya di dalam doa? Mengapa Daud mencurahkan keluhannya kepada Tuhan di dalam doa? Konteks dari ayat ini ya. Ayat ini dituliskan dalam kondisi pada waktu itu Daud belum menjadi seorang raja, dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Kita tahu Saul itu adalah raja pertamanya Israel, ya. Saul pada waktu itu ingin iri dan takut gitu ya kalau tahtanya diambil oleh Daud, sehingga Saul ingin menangkap dan membunuh Daud. Nah, Daud akhirnya menjadi seorang buronan, dicari-cari oleh raja, ya. Padahal Daud sebenarnya tidak melakukan kejahatan apapun. Daud tidak melakukan sebuah kejahatan, tetapi dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan ini yang membuat dia frustasi, ini yang membuat dia mengalami kesengsaraan gitu ya. Ini yang membuat dia akhirnya berkeluh kesah kalau bisa dibilang kepada Tuhan di dalam doa. Nah, melalui hal ini kita dapat belajar bahwa mengeluh itu dapat terjadi karena penderitaan yang tidak tertahankan. Baik Israel maupun juga Daud dalam hal ini mengeluh, kalau kita gunakan kata sambat tadi ya, berkeluh kesah, mengeluh, sambat, berkeluh kesah, itu karena mereka mengalami pergumulan dan penderitaan. Jadi dalam hal ini mengeluh itu sesuatu hal yang positif. Kenapa? Karena memang mereka berada dalam kondisi yang menderita. Sehingga kita dapat lihat bahwa firman Tuhan itu tidak melarang kita untuk sambat ataupun mengeluh. Hanya saja kita harus pahami hal ini ya, bahwa keluhan atau sambat dalam hal ini yang kita lihat tadi, ini merupakan bentuk rintihan kesakitan.
adalah hal yang wajar. Misalnya yang nggak wajar itu adalah ketika kita lagi mengalami kesakitan, lagi mengalami penderitaan, lalu kemudian disuruh ketawa, ya. Lalu kemudian disuruh bahagia, lalu kemudian disuruh, apa namanya, jangan banyak mengeluh, gitu ya. Itu sesuatu hal yang menurut saya, nggak manusiawi juga, gitu ya. Karena adalah sesuatu hal yang wajar kalau manusia sakit, itu pasti itu lagi masa-masa berduka gitu ya, lagi masa-masa berduka. Lalu kemudian ada seorang saudara datang. Dia datang dia "Nis, kamu harusnya bahagia karena mama kamu teman-teman jujur di situ saya ngerasa ini orang agak-agak sakit jiwa atau bagaimana. Saya ini lagi kehilangan seseorang yang sangat saya kasihi. Tapi dibilang, "Kamu nggak boleh nangis, kamu seharusnya bersukacita, kamu seharusnya itu bahagia." Menurut saya itu sesuatu hal yang dalam kondisi saat itu ya, dalam kondisi susah, dalam kondisi sedih gitu ya, lalu kemudian saya dibilang seperti campur kita nggak bisa sembarangan ngomong kayak begitu, karena bisa jadi kita bukannya menghibur, malah kita jadi kayak teman-temannya Ayub ya, menghibur sialan katanya. Karena itulah, kalau dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa yang memang sedang mengalami kesakitan, kayak tadi ya, Israel mengalami penderitaan, perbudakan, ya, dan di adalah bentuk satu hal wajar. Kita kehilangan orang-orang yang mungkin dikasihi. Kita akan, "Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begini?" Gitu ya biasanya ya. Jadi keluhan kalau misalnya memang itu karena terjadi karena masa-masa sulit, karena kondisi memang lagi nggak menyenangkan gitu ya, itu adalah sesuatu hal yang ya kalau bisa dibilang sebagai manusia itu wajar, ya. Itu wajar keluar. Yang nggak wajar lalu kemudian merintih kesakitan, itu aneh, ya. Nah, tapi juga kita berbicara tentang mengeluh ini, pertanyaannya adalah oh oh ya, sorry. Iya, jadi di dalam Alkitab kita bisa mengeluh beberapa kondisi untuk keluarga juga bisa kan ada
sampai memohon ketika mau kepada sebenarnya kita dari kita kan menceritakan kesulitan, penderitaan yang mereka alami bukan kepada sembarang orang, tetapi kepada Allah. Sehingga ini menjadi pertanyaan bagi kita ya, menjadi mungkin juga evaluasi, refleksi pribadi ya. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika untuk mengeluh dan berseru. Kepada siapa kita datang? Apakah kita biasanya mengeluhnya di sosmed, ya, di sosial media, mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, lalu kemudian mengeluh di sosial media? Apakah kemudian ketika kita mengalami kita datang kepada pribadi yang tepat? Ataukah kita mengeluh kepada pribadi yang salah? Tentu bukan hal yang salah kalau misalnya kita datang menceritakan pergumulan kita kepada masa yang lalu. Mazmur Mazmur cuman kebanyakan mereka yang dibilang Allah, tapi kesulitan seringkali yang kita lakukan itu mungkin bukanlah dalam rangka mengeluh yang positif. Ya, ini saya karena mengeluh ini udah sangat-sangat rancu gitu ya bahasanya, saya gunakanlah ya mengeluh positif, mengeluh negatif gitu kali ya, supaya nggak rancu. Nah, yang seringkali kita lakukan atau mungkin seringkali kita bilang sama teman kita gitu ya, mungkin bukan mengeluh dalam artian berseru, berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan, mencari Tuhan, bukan dalam artian ya,
ucapkan dengan cara bergumam terus-menerus karena rasa mendongkol atau tidak puas dengan keadaan atau peristiwa yang dialaminya. Nah, juga dikenal kata comel gitu ya. Jadi kalau bicara comel lu gitu ya, tidak, jadi kita yang suka terus-menerus, ah kenapa begini sih, gini banget sih. Nah itu mungkin menggerutu maksudnya ya dalam hal ini. Kenapa? Karena mungkin nggak puas dengan kondisi yang ada. Nah di dalam Alkitab kita juga bisa melihat contoh. Nah, yang timbul ataupun untuk dan menggerutu itu seringkali dilakukan bukan dalam kondisi sulit ataupun menderita, namun hampir dalam setiap kondisi yang nggak menyenangkan ataupun memuaskan hati. Jadi menggerutu itu seringkali menggerutu gitu ya. Sebenarnya dia itu nilainya udah bagus, tapi menurut dia dia nggak puas. Bagi dia harusnya dia bisa dapat lebih dari situ, ya. Nah karena itulah, karena itu tidak memuaskan hatinya, akhirnya dia menggerutu, ya. Padahal mungkin ada orang lain yang nilainya itu jauh di bawah dia, gitu ya. Jadi kita harus melihat ya perbedaan akan hal ini. Nah, juga sebenarnya penggerutu, ya. Kalau tadi kita lihat mereka mengeluh karena menderita, nah mereka menggerutu dalam masa-masa justru setelah keluar atau dikeluarkan dari perbudakan. Keluar ya dari tanah Mesir. Jadi kan di pasal yang ke-15 itu mereka akhirnya selamat dari kejarannya Firaun, ya. Lalu kemudian di pasal yang ke-15 itu bagaimana Miriam menyanyikan lagu pujian karena mereka sudah selamat keluar dari Mesir. Maka dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 3 ini dibilang, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan juga Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, ah, menggerutu bangsa Mesir. Ada si kurang lebih
bersama-sama itu sudah berbudak oleh Tuhan. Mereka dibebasin dari perbudakan. Tapi itu tidak membuat mereka puas. Padahal mereka bukan lagi budak, mereka tidak lagi harus bekerja, tapi mereka nggak puas. Memang manusia itu emang emang adalah makhluk yang nggak akan pernah puas ya. Udah dikeluarin dari tanah Mesir, berhenti jadi budak, tapi mereka pun di sini tetap nggak bersyukur. Israel bukannya bersyukur, malah bersungut-sungut, malah menggerutu. Pernah kita mengalami juga akan hal ini? Tuhan sudah kasih jawab doanya, ya. Tuhan tolong saya untuk dapat mengerjakan ujian dengan baik. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan tolong kerjain ujian dengan baik. Ada jawaban-jawaban yang dilupa, Tuhan ingatkan lagi gitu ya. Kemudian ketika nilai keluar, apa yang terjadi? Seringkali ya kita nggak puas tetap. Tetap nggak puas. Karena kita merasa bahwa nilailah segala-galanya. Nah, teman-teman, seringkali yang terjadi adalah kita itu suka menggerutu. Mengeluh dalam konteks yang negatif. Seringkali bukan karena kita mengalami penderitaan, bukan karena mengalami kesengsaraan, ya, tapi karena ada sesuatu hal yang tidak kita dapatkan. Kita merasa tidak puas dengan apa yang terjadi. Di dalam kitab Yudas, kalau kita membaca kitab Yudas, ya menarik bahwa ketika saya lagi mempersiapkan hal ini gitu ya, ada kitab Yudas. Yudas menuliskan, ya. Dalam kitab Yudas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 disebut begini ya. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Kalau kalian ada Alkitabnya di dalam Yudas pasal 1 ayat 15 itu disebutkan mereka itunya itu dalam hal ini adalah orang-orang fasik. Jadi orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-16, ini dalam NIV bahasa Inggrisnya dibilang, these men are grumblers, ya orang-orang menggerutu, and fault finders, orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain sebenarnya gitu ya. Kalau ditranslate. They follow their own evil desires, they boast about themselves and flatter others for their own advantage. Jadi orang-orang fasik ini, mereka yang suka menggerutu ini merupakan orang-orang fasik yang kalau kita perhatikan, hidupnya menuruti hawa nafsu dan mencari keuntungan diri sendiri. Perhatikan, hidup menuruti hawa nafsunya. Follow their own evil desires. Ya, jadi karena mereka hidupnya adalah maunya ikutin hawa nafsu, ketika itu nggak dapat, yang dilakukan adalah menggerutu. Nah, inilah orang-orang yang suka menggerutu, itu adalah orang-orang yang jangan-jangan lebih mengikuti akan hawa nafsunya, evil desire ya kalau digunakan bahasa Inggrisnya, ya. Bukan karena mengalami tadi ya penderitaan, pergumulan, tapi karena memang mereka menuruti hawa nafsu. Ketika mereka nggak dapetin akan hal itu, keinginan mereka, keuntungan diri sendiri itu, yang terjadi adalah mereka grumblers. Mereka menggerutu. Mereka bersungut-sungut. Sehingga kalau kita perhatikan bersama-sama, orang yang suka menggerutu itu lebih mementingkan hawa nafsunya dan keinginan dirinya sendiri. Sehingga ketika hawa nafsu nggak terpenuhi, keinginan mereka nggak terpenuhi, mereka akan mulai bersungut-sungut dan tidak atau bahkan sulit untuk bersyukur. Ya. Kenapa mereka sulit bersyukur? Kenapa mereka nggak bersyukur? Ya karena yang mereka inginkan nggak tercapai. Mereka hanya memikirkan apa yang mereka mau. Mereka hanya memikirkan
bagaimana keinginan mereka terpenuhi. Bukankah kita juga gitu ya, seringkali kita menggerutu itu karena memang ada hal-hal yang kita pengen, tetapi kita nggak dapet. Atau mungkin ada ketidakpuasan-ketidakpuasan tertentu di dalam, kehidupan kita ataupun dalam apa yang kita cari, ya, sehingga kita menggerutu, ya. Udah dapat hasil nilai lumayan, tapi kalau misalnya hasil nilai ujiannya bagus, tapi kalau misalnya dibandingin dengan yang lain masih kalah. Nah, di situ kita ngerasa bahwa, "Wah, kok cuman segini?" Gitu ya. Nah, di situlah mulai menggerutu dan sulit untuk bersyukur, ya. Nah, bagaimana tahu kalau misalnya kita lagi mengeluh dalam artian positif atau sebenarnya kita ini sedang menggerutu, ya. Kita ini sedang ada dalam, sambat yang negatif gitu kalau bisa dibilang ya, sedang menggerutu. Nah, penderitaan itu dapat membuat kita mengeluh. Itu adalah hal yang wajar. Namun ingat, mengeluh jangan kepada yang lain, mengeluhlah kepada Tuhan. Berseru dan berdoalah kepadanya dalam masa-masa sulit dan mungkin ketika mengalami juga masa-masa menderita, ya, sengsara tadi kalau Israel, maka ketika kita mengeluh, mengeluhlah kepada Tuhan. Namun ketidakpuasan, nggak tercapainya keinginan, itu seringkali membuat kita menggerutu dan sulit untuk dan ini adalah hal yang tentunya harus kita waspadai dan belajar untuk tidak melakukan. Apakah mendapatkan nilai yang nggak sesuai dengan keinginan hati membuatmu sengsara? Nggak sesuai dengan keinginan hati ya, membuatmu sengsara? Ya. Kalau itu membuatmu sengsara, pertanyaannya adalah apakah itu terjadi karena kesalahanmu atau eee, memang ya nasib gitu kalau bisa dibilang. Kalau emang itu karena kesalahanmu, ya jangan jangan menggerutu, ya. Kalau memang itu terjadi, saya udah berjuang sedemikian rupa, tetapi ya udah nilai hasilnya tetap segini, ya datanglah kepada Tuhan. Nyatakanlah keluhanmu kepada Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Saya sudah mengerjakannya dengan baik, saya sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa, saya sudah belajar, tapi kenapa nilai saya tetap segini? Datanglah kepada Tuhan. Nah, apa aplikasinya dari kebenaran firman? Saya memberikan satu hal, ya. Mari kita belajar untuk memfokuskan hati dan pikiran serta seluruh hidup kepada Allah. Apa artinya memfokuskan hati dan pikiran serta seluruh hidup kepada Allah? Berarti dalam hal ini kita hanya melihat kepadanya, kita hanya mengutamakan Dia, fokus kita hanyalah untuk Dia. Seorang penulis buku bernama Kyle Idleman, itu dia menuliskan buku judulnya Not a Fan. Kyle Idleman memberikan gambaran seperti ini. Apa artinya mengutamakan Tuhan? Apa artinya memfokuskan diri kita kepada Tuhan? Dia memberikan ilustrasi gambarannya begini ya. Bayangkan berbagai hal yang berharga bagi kita. Yesus, keluarga, pacar, sahabat, pelayanan, studi, pekerjaan, semuanya itu berharga ya. Sedang ada di garis start lomba lari untuk merebut tahta hati kita. Jadi mereka ini lagi mau merebut tahta hati kita. Nah, di dalam bukunya, Kyle Edelman memberikan gambaran begini. Yesus nggak mau menjadi juara satu dalam lomba tersebut, lomba lari tersebut. Ya. Yesus nggak mau jadi juara satu di antara keluarga, pacar, sahabat, pelayanan, studi, pekerjaan, nggak mau. Yesus hanya mau jadi satu-satunya pelari dalam perlombaan itu. Satu-satunya pelari yang merebut hati kita. Satu-satunya pelari yang menguasai tahta hati kita. Seharusnya nggak boleh ada persaingan antara relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan yang lain. Termasuk dalam hal ini, dalam hal studi. Seharusnya ketika kita mengerjakan studi pun, itu fokusnya adalah Tuhan. Yang diutamakan adalah Tuhan. Bukannya bersaing
Yang mana ya, Tuhan atau studi? Bukan begitu ya, tapi bagaimana kita menjadikan studi kita untuk Tuhan. Yesus nggak mau jadi yang nomor satu. Yesus mau jadi yang satu-satunya dalam hidup kita. Yesus mau jadi satu-satunya yang menguasai kehidupan kita. Yesus mau jadi satu-satunya yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Sehingga kalau Yesus jadi fokus, maka segala sesuatunya akan diberikan untuk Dia, termasuk studi kita. Bukan fokus studi, fokus kepada Yesus, studi kita berikan bagi Yesus. Sehingga kalau Yesus menjadi satu-satunya, Yesus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita, maka ketika kita mengalami pergumulan kehidupan, kita pasti datangnya kepada Dia. Kita akan mengeluh di dalam doa kepada Tuhan. Bukan mengandalkan medsos untuk menceritakan curahan hati kita. Bukan mengandalkan mungkin diary gitu ya, untuk membuat kita ini terbebas dari pergumulan. Tetapi bagaimana kita datang dan mengeluh dalam doa pada Tuhan. Kalau Yesus menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita, yang kita pandang hanyalah Yesus, maka pergumulan kehidupan yang kita hadapi akan kita serahkan kepada Dia. Maka pergumulan kehidupan ketika itu datang, kita dapat mengeluh kepada Tuhan dalam doa. Jikalau Yesus adalah fokus dalam kehidupanmu, datang dan mengeluhlah kepada Tuhan dalam pergumulan hidup yang berat sekalipun. Tapi jangan lupa, di dalam kitab Ratapan si peratap berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kalau kalian baca kitab Ratapan gitu ya, maka kalian akan melihat bagaimana curahan hati si peratap melihat Yerusalem hancur. Hatinya begitu sangat-sangat sakit. Bahkan di dalam Ratapan dibilang seperti meminum ipuh yang pahit sekali. Jadi pengalaman melihat kehancuran Yerusalem itu adalah pengalaman yang menyakitkan bagi si peratap. Dirasa bahwa ketika melihat Yerusalem hancur itu hatinya hancur. Tetapi di tengah-tengah kondisi pergumulan seperti itu pun, tengah keluhan demi keluhan yang dia sampaikan kepada Allah, dia menyatakan iman bahwa ini ingat, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kalau memang kalian saat ini entah mengalami pergumulan apa, ya, mungkin karena masa-masa pandemi, kalian mungkin mengalami pergumulan kehidupan, mari datang berkeluh kesah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Dalam masa ini ada keluarga yang mungkin kalian kehilangan keluarga karena pandemi, ada yang mungkin orang tua kehilangan mungkin pekerjaan karena pandemi. Teman-teman, dalam masa-masa sulit yang mungkin kalian sedang hadapi, mari datang. Bawa pergumulanmu, bawa keluhanmu kepada Allah di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Dengan terus mengingat bahwa Dia adalah Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan. Apapun pergumulan hidup, apapun penderitaan yang mungkin sedang dialami, ingatlah bahwa ada Tuhan yang baik, yang kasih setianya nggak akan pernah habis. Pergumulan demi pergumulan dalam hidup pasti akan dialami. Penderitaan demi penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Kalau nggak mau menderita, ya nggak usah hidup gitu katanya. Karena itu di tengah-tengah segala macam pergumulan, kondisi sulit yang mungkin dihadapi, mari datang, mengeluh kepada Allah. Mengeluh, sampaikan pergumulan-pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup yang mungkin sangat berat kalian hadapi, Tuhan adalah Tuhan yang kasih setianya tak berkesudahan. Dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan berjalan bersama dengan kita. Dia akan bersama-sama dengan kita melalui pergumulan demi pergumulan kita.
Hal yang berikutnya, kalau hati dan pikiran kita itu fokus, terarah kepada Tuhan, maka kita seharusnya juga belajar puas dengan Allah. Sebenarnya ketika mengerjakan ujian, apa sih yang membuat kalian puas? Nilai yang bagus, itukah yang membuat kalian puas? Nilai yang nggak apa-apa, nggak bagus, yang penting lebih lebih bagus daripada si A, itukah yang membuat puas? Nilai yang, ya udahlah, mendekati nilai kelulusan pun nggak apa-apa, ya, itukah yang membuat kita puas? Apa sebenarnya yang membuat kita puas ketika mengerjakan ujian? Hasil dari ujian tersebut, itukah yang membuat kita puas? Waktu saya masih kuliah, ya, ketika saya kuliah, kuliah S1, ya, ada seorang teman saya, ini saya sering sering cerita juga ya kalau terkait dengan studi ya. Ada seorang teman saya ini teman-teman adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa, mengerjakan, studinya, gitu ya. Dia belajar dengan baik dan bahkan mungkin dia adalah orang yang belajar, berkali-kali lipat lebih daripada, teman-teman yang lain, gitu ya. Namun memang ketika dia sudah belajar, ketika dia sudah mengerjakan ujiannya dengan studinya dengan baik gitu ya, eee, ya mungkin memang kemampuannya sebegitu gitu ya. Sehingga waktu itu pernah ada satu masa di mana dia mendapatkan ujiannya jelek gitu ya. Bukan ujiannya, sorry, hasil nilainya, IP-nya gitu ya, IP-nya itu jelek gitu ya. Lalu kemudian di situ saya melihat bagaimana dia menangis dan juga meratap gitu kalau bisa dibilangnya kepada Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, kok gini banget?" gitu. Saya udah belajar, memang dia belajarnya lebih lebih berat ya, lebih lebih keras lah ya dibandingkan dengan yang lainnya. Saya melihat hal itu, kami melihatlah. Tapi kenapa nilai saya seperti ini? Teman-teman, di situ saya melihat bahwa iya ya, sebenarnya, kalau emang kalian ngerasa bahwa kalian sudah sangat-sangat memberikan yang terbaik gitu ya, lalu kemudian kalian merasa bahwa kok cuman segini doang hasilnya, saya rasa mengeluhlah kepada Tuhan, ya. Bertanya kepada Tuhan, "Kenapa Tuhan? Kenapa kenapa apa, di mana saya harus memperbaiki diri?" Namun jangan lupa ya, bahwa itu bukan segala-galanya. Nilai bukan segala-galanya, ya. Ketika kami lulus, bukan teman saya, ketika kami sama-sama lulus gitu ya, ketika kami lulus, IP dia IP yang paling kecil di antara teman-teman yang lain. Enggak yang paling kecil banget sih ya, cuman, eee, kami waktu berlima, nah di antara kami berlima, dia, eee, adalah, salah satu, eee eee, jadi dari berlima itu yang satu, memang lebih kurang dari dia, wajar kalau dia yang paling jelek gitu ya, tetapi dia ini yang keempat lah kalau bisa dibilang gitu ya dari antara kami berlima. Meskipun demikian, teman-teman, saya melihat bagaimana kasih setia Tuhan itu menjaga dan memelihara. Terlihatnya dari mana? Di antara kami, dialah yang mendapatkan pekerjaan yang terbaik, gitu ya. Pekerjaan bukan hanya yang terbaik, tapi dia yang pertama dapetin pekerjaan. Bayangin ya teman-teman ya, dia itu, kalau secara sebenarnya di bawah, tetapi dia yang pertama kali mendapatkan pekerjaan. Jadi dari pengalaman itu saya melihat, iya, Tuhan itu kasih setianya nyata. Ya. Jadi, jangan hanya bergantung pada satu peristiwa, lalu kemudian kita menilai jahat banget. Lihatlah keseluruhan kisah hidup. Supaya kita, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita pun mengeluh kepada Tuhan gitu ya, kita tetap dapat mengingat bahwa kasih setia Tuhan nyata. Nah, juga belajar bahwa yang paling penting yang seharusnya membuat kita puas, kalau memang fokus kita adalah Tuhan, hal yang membuat kita puas seharusnya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik dan berserah kepada Tuhan. Serahkan hasil kepada Tuhan. Bagian kita adalah berikan yang terbaik.
semangat memberikan yang terbaik. Kerjakan dengan baik setiap ujian. Sebelum ujian, persiapkan dirimu dengan baik. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan serahkanlah hasil nilai kepada Tuhan. Seharusnya itu yang membuat kita puas. Karena nggak ada hal yang dalam dunia ini yang ditawarkan yang membuat puas. Nih ya, ini seorang bernama Blaise Pascal bilang gini, hati manusia biar kecil, namun seisi dunia pun tidak akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Kita nggak akan pernah puas dengan nilai. Nggak akan pernah puas dengan prestasi. Prestasi sekarang segini, mau meraih lagi yang lebih. Ya, mereka yang mungkin sudah IPK-nya 4, kalau ada IPK 5, mereka mau IPK 5 mungkin, gitu ya. Karena apa? Karena memang demikianlah hati manusia, nggak pernah puas dengan apa yang, nggak akan pernah dipuaskan dengan apa yang dunia tawarkan. Termasuk di dalamnya adalah nilai. Kita nggak akan pernah puas. Mau nilai berapa yang membuat kamu puas? 100 itu membuat puas? Saat itu mungkin kamu ngerasa yes, tapi setelah itu ada ujian lainnya. Ya. Kalau bisa lebih dari 100, kenapa enggak? Ya. Sayangnya 100 biasanya adalah itu yang tertinggi. Gitu ya. Kalau bisa ada A++, itu mungkin senang banget. Di demikian rupa mungkin. Tapi apakah itu yang membuat kita puas? Enggak, itu tidak membuat kita puas. Tidak ada hal dalam dunia ini yang membuat kita puas selain Tuhan. Kepuasan sejati tidak akan diperoleh dari terpenuhinya hasrat hati yang mengikuti tawaran dunia. Kepuasan sejati hanya diperoleh dalam pribadi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kita nggak akan pernah puas meskipun mungkin kita mendapatkan nilai terbaik sekalipun. Bahkan mungkin ketika kalian sudah masuk ke kampus STAN ini, ya ada satu orang AKTB saya dulu, dia masuk STAN, tapi kemudian dia pun nggak puas, teman-teman. Dia pun nggak puas, ya dia bilang, aduh nyesel deh, kenapa ya harus masuk kampus ini. Saya sendiri dan teman-teman yang lain merasa, oh oke, ya memang karena kepuasan sejati hanya diperoleh dalam pribadi Yesus. Apa yang ditawarkan oleh dunia, apa yang menjadi hasrat hati kita, kalau bukan Kristus, itu tidak akan memuaskan. Saat kita dipuaskan oleh Kristus, maka kita akan berhenti menggerutu dan banyak bersyukur, bahkan untuk hal terkecil sekalipun. Kalau kita puas oleh Kristus, yang penting ketika mengerjakan ujian, wah saya puas. Karena apa? Karena saya sudah belajar memberikan yang terbaik, saya sudah mempersiapkannya, saya sudah mengerjakannya dengan integritas bagi Tuhan, ya, maka saya akan bersyukur hasilnya berapapun. Karena itu saya kerjakan bagi Tuhan. Bukannya justru menggerutu, wah kok cuma segini ya? Ketika kita dipuaskan oleh Kristus, maka kita akan berhenti menggerutu dan banyak bersyukur. Bahkan untuk hal terkecil sekalipun, kita akan belajar bersyukur. Karena itu, jangan biarkan keinginan hati kita yang memuaskan kita. Tapi kiranya kehadiran Tuhan dalam hidup, itulah yang memuaskan kita. Hidupmu bukan hanya di ujian ini saja, dan hasil nilai yang kamu dapatkan. Masih panjang ya. Karena itu jangan biarkan keinginan hati yang terus-menerus memuaskan kita, tapi kiranya kehadiran Tuhan dalam hidup. Kehadiran Tuhan dalam studimu, itulah kiranya yang memuaskan kita. Mari memandang kepada Kristus. Fokuskanlah hidupmu kepada Dia. Dan berhentilah menggerutu. Mulailah bersyukur dan semangat memberikan yang terbaik. Ketika kita memandang kepada Kristus, fokusnya kepada Kristus, maka kita akan belajar berhenti menggerutu. Kita akan belajar puas dengan apa yang Tuhan nyatakan dan berikan. Kita akan belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur atas apa yang ada. Dan lebih lagi semangat untuk memberikan yang terbaik. Bukan buat nilai yang lebih baik, tapi untuk Tuhan dan kemuliaan namanya.
Mari belajar untuk memfokuskan diri kita kepada Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Sehingga seluruh aspek hidup kita yang lainnya ditujukan hanya untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Mari belajar untuk menyerahkan hidup kita memandang kepada Kristus. Sehingga ketika pergumulan datang, kita bisa datang mengingat terus kasih setia Tuhan. Ketika kondisi-kondisi sulit datang, kita bisa datang mengeluh kepada Tuhan, dan kita bisa belajar untuk berhenti menggerutu, mulai bersyukur, dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk terus dapat memahami dan mengerti akan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kiranya apa yang telah kami dengar, ya Tuhan, itu boleh menjadi hal yang kami aplikasi dalam kehidupan kami. Kami sadar ada begitu banyak hal dalam kehidupan kami yang seringkali mungkin membuat kami sulit bersyukur dan bahkan menggerutu. Tapi biarlah kiranya ketika kami memfokuskan hidup kami kepada Allah, kiranya kami boleh berjuang, belajar setidaknya untuk menjaga dan menahan diri kami untuk tidak menggerutu, dan boleh belajar untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Tolong kami yang lemah dan terbatas ini, ya Tuhan. Kami menyadari segala kelemahan dan keterbatasan kami. Karena itu biarlah kiranya karunia Tuhan sajalah yang boleh menolong kami keluar dari setiap keterbatasan kami untuk mentaati kebenaran firman. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat tersendiri bagi setiap kami pribadi. Hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah kiranya Tuhan sendirilah yang boleh terus-menerus berbicara kepada hati kami masing-masing, dan boleh terus memampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Terima kasih kepada Kak Debbie